Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikir Ramawan dengan NIM 12012086 dari Prodi HKI 7B. Nah, dalam hal ini saya akan membahas makalah yang berjudul Jihad dan Ainul dalam menentukan arah kiblat. Nah, yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Hasan SAG MAG dan Bapak asistennya Bapak Argo Santoso SHMH. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembahasannya dengan sebagai berikut. Baik teman-teman, pertama saya akan membahas mengenai pengertian arah kiblat. Yang pertama ada kiblat. Kiblat adalah letak atau posisi di mana Ka'bah menjadi pusat ainnya, yaitu Ka'bah yang ada di kota Mekah. Nah, seperti itu. Sedangkan arah kiblat, yakni arah kiblat suatu arah yang menuju di mana letak kita berada. Dan ketika kita melakukan sholat harusnya kan menghadap kiblat. Nah, kita ini kan ada di Indonesia. Kita ini harus spesifik arahnya. Spesifik harus menghadap kiblat, yaitu di Mekah dengan. Nah, jadi itulah penjelasan singkat dari saya mengenai pengertian arah kiblat. Nah, yang pertama saya akan membahas Ainul Ka'bah dulu. Ainul Ka'bah ini berlaku untuk orang yang dapat melihat Ka'bah. Untuk orang yang dapat benar-benar melihat Ka'bah. Jadi apabila orang yang ada di kota Mekah melihat Ka'bah, jadi tidak ada permasalahan mau menghadap ke arah mana. Pokoknya kalau dia melihat Ka'bah, udah pas itu kiblatnya Ka'bah. Nah, yang menjadi pertanyaan ini adalah jihatul Ka'bah. Jihatul Ka'bah ini adalah orang yang tidak dapat melihat Ka'bah tapi harus menentukan arah kiblat menghadap Ka'bah. Contohnya kita ada di Indonesia. Di Indonesia ini kan kita kan tidak bisa melihat otomatis Ka'bah itu ada di mana. Nah, maka dari itu jihatul Ka'bah ini seperti kelilingan Ka'bah. Jadi apabila kita tidak tepat menghadap Ka'bah, namun kita menghadap jihatul Ka'bahnya, sholatnya jadi sah. Nah, contoh seperti ini. Contoh seperti itu. Nah, ini contohnya Ka'bah ya. Nah, ini contohnya Ka'bah. Setelah itu ini contohnya jihatul Ka'bah. Nah, apabila ini kita bahas jihatul dulu ya, karena jihatul yang ada permasalahannya. Nah, apabila ini jihatul kan, jihatul Ka'bah. Nah, kita kan sholat semisal perumpamannya dari sini tidak tepat menghadap Ka'bah, ini perumpamannya. Tapi kita ada menghadap ke jihatulnya sedikit di sini, lingkarannya contohnya lingkarannya. Nah, maka dari itu ulama sepakat sholat kita itu dianggap sah karena menghadap ke jihatul Ka'bah, walaupun tidak tepat dengan Ka'bahnya sendiri karena kita tidak dapat melihat Ka'bah. Kita sudah membahas mengenai penjelasan jihatul dan ainun dalam menentukan arah kiblat. Selanjutnya kita akan membahas mengapa sih kita perlu belajar materi ini, yaitu jihatul dan ainun dalam menentukan arah kiblat. Nah, begini teman-teman, mazhab telah bersepakat dari Imam Hambali, Syafi'i, Hanafi, dan Maliki telah bersepakat bahwasanya syarat sahnya sholat itu harus menghadap kiblat. Apabila seseorang sholat tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Nah, dalam artian kita perlu belajar dalam menentukan jihatul dan ainul Ka'bah ini untuk menentukan benar-benar apakah sholat kita diterima, sah atau tidak. Nah, maka dari itu perlunya untuk belajar materi ini. Ayo segera teman-teman kita belajar sama-sama di IAIN Pontianak. Setelah kita membahas mengenai mengapa perlu untuk mempelajari jihad dan ainul dalam menentukan arah kiblat, selanjutnya kita akan membahas apa sih dalilnya dalam menentukan arah kiblat. Nah, ini dia dalilnya. Sesuai yang di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi Qadna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim
wa mauallahu bighafilin amma ya'malun, yang artinya kami melihat wajahmu Muhammad sering mengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Baik, cukup sekian dari pemaparan materi yang saya buat. Kesimpulannya, di video saya sudah memenuhi yang pertama ada apa pengertian arah kiblat. Nah, yang kedua ada bagaimana penjelasan penjelasan jihad dan ainul dalam menentukan arah kiblat, dan ada juga siapa mazhab yang sepakat dalam menentukan arah kiblat. Terus ada mengapa perlu mempelajari jihad dan ainul kiblat, dan yang terakhir apa dalil dalam menentukan arah kiblat. Jadi itu semuanya sudah memenuhi unsur-unsur prosedur yang Bapak berikan sebelumnya. Jadi maka dari itu saya undur diri untuk dalam hal ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, boleh Bapak atau yang menonton komen untuk saya jawab nanti di kolom komentar. Nah, segera komentar. Maka dari itu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.